Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, sentimen hidup normal berkat penemuan sejumlah vaksin terus mendongkrak pergerakan bursa saham di seluruh dunia. Data terbaru menunjukkan kapitalisasi bursa saham secara global bahkan sudah menembus angka 100 triliun dolar Amerika Serikat. Bayangkan 100 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, kok bisa? Padahal kan lagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, kita akan lihat seperti apa detailnya. Kita simak bersama dalam cuan bursa melangit di kala pandemi. Nah, ini dia pergerakan bursa saham secara global dalam kurun waktu sekitar 15 tahun terakhir, di mana kapitalisasi pasar secara global ini telah berupaya menembus angka 90 triliun dolar Amerika Serikat di akhir tahun 2019. Namun rupanya justru gagal dan justru terperosok dalam kisaran 60-an triliun dolar AS ini akibat sentimen virus corona yang melanda dunia dan kala itu membuat negara-negara di dunia ini melakukan lockdown. Nah, inilah momen-momen market crash dan kemudian titik terburuk akibat pandemi ini juga terjadi di tahun 2020 ya. Dan meski demikian kejatuhan pasar ini tidak lama dan juga pemulihan pun juga kalau kita lihat ini cenderung lebih cepat ya seiring dengan sentimen new normal dan pasar pun juga semakin bergerak liar ke arah utara dalam beberapa waktu belakangan ini menyusul sentimen penemuan vaksin yang efektif dan aman ditambah dengan sentimen kemenangan Joe Biden yang dianggap lebih ramah bagi pergerakan pasar di seluruh dunia. Dan kini jika ditotal kapitalisasi dari pasar saham di seluruh dunia pun rupanya telah menembus angka 100 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, meski demikian, banyak yang menilai bahwa nilai kapitalisasi global ini juga sudah overvalued ataupun juga cenderung mahal. Mengapa demikian? Karena jika kita bandingkan dengan PDB negara-negara di seluruh dunia, perbandingan PDB dengan market cap global ini telah melebihi 100% atau bahkan tepatnya adalah 115% untuk perbandingan market cap dengan PDB dunia. Dan jadi ini adalah posisi tertinggi sejak tahun 2007. Nah, kemudian dari total kapitalisasi pasar di seluruh dunia ini, pertanyaannya adalah bursa saham mana nih yang menjadi kontributor utama? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, bagi Anda investor sejati ini tentu sudah bisa menebak ya bahwa New York Stock Exchange atau NYSE ini merupakan bursa saham terbesar di Amerika Serikat sekaligus di dunia dan menempati urutan pertama ataupun juga kontributor utama untuk pasar saham global. Dan ini adalah bursa saham ini termasuk diantaranya adalah Dow Jones Index, kemudian juga ada S&P 500 yang juga diperdagangkan di dalamnya. Dan termasuk diantaranya adalah saham-saham dengan kapitalisasi terbesar di dunia seperti Facebook, Apple, Microsoft dan juga saham-saham lainnya yang bikin kita ngiler gitu ya, pengen punya. Nah, dengan kehadiran saham-saham ini di bursa saham NYSE, maka tidak heran kalau misalnya bursa ini menjadi saham dengan kapitalisasi terbesar di dunia dengan market cap-nya adalah mencapai 22,38 triliun dolar Amerika Serikat. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa kalau market cap global ini sudah overvalued dan ini karena NYSE merupakan bursa dengan kapitalisasi terbesar, jadi mari kita coba menganalisa pergerakan bursa ini dari sisi teknikalnya. Jadi sebagai cerminan untuk bursa saham global. Di mana pada bulan September ini ada pattern yang menarik di sini yaitu adalah pola double bottom di mana setelah pola ini terbentuk kita lihat di sini bahwa biasanya indeks ini akan bergerak bullish continuation. Jadi terlihat ya dari indikator ada three white shoulder dan ini benar saja tren bullish ini terjadi dalam di bursa dan bahkan menembus level resisten dari pola neckline, pola double bottom dan ini juga terjadi di indeks S&P 500 di mana ini juga lebih jelas lagi terlihat ya bahwa terjadi double bottom dan kemudian akhirnya ada neckline-nya juga sudah ditembus begitu levelnya. Kita lihat di sini ini sangat terlihat jelas dan kemudian ini juga menjadi pemicu ataupun juga menjadi landasan untuk indeks bergerak terus naik ataupun juga terus bullish begitu. Nah, sementara kita lihat di slide selanjutnya ini adalah untuk posisi kedua untuk pasar saham dengan kapitalisasi terbesar di dunia ini masih dari pasar saham dari negeri Paman Sam yaitu adalah Nasdaq. Jadi nilai kapitalisasi pasarnya ini mencapai 16,1 triliun dolar Amerika Serikat. Dan ini menarik ya. Jadi kalau tadi kita lihat adalah totalnya 100 triliun dolar AS. 38 triliunnya aja udah disumbang dari dua bursa saham ini atau sekitar 38%. Karena tadi ini adalah sekitar 22,3 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi tidak heran ya kalau misalnya Amerika Serikat ini dikenal dengan negara industri pasar keuangan terbesar di dunia dan investor pun juga mengacunya adalah ke bursa saham yang ada di Amerika Serikat. Dan kemudian
Kita lihat untuk kontributor yang ketiga ini adalah posisi bursa saham terbesar kapitalisasinya ini ada di kawasan Asia dipimpin oleh bursa saham Jepang yaitu adalah Japan Exchange Group. Kemudian di posisi keempat dan kelima ini ada dari kita lihat yang keempat ada dari China yaitu Shanghai Stock Exchange dengan nilai kapitalisasinya ini mencapai 6,23 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk Hong Kong Stock Exchange ini dengan market cap-nya adalah mencapai 5,59 triliun dolar Amerika Serikat. Baru sisanya adalah penggabungan dari bursa-bursa lain di seluruh dunia termasuk adalah IHSG. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah kok bisa sih lagi pandemi kayak gini tapi bursa saham global ini justru malah menembus rekor tertingginya sepanjang masa. Nah, ini kita akan coba menjabarkan satu persatu alasannya. Jadi yang pertama ini adalah sentimen, gak jauh-jauh adalah sentimen terkait dengan vaksin. Jadi lagi-lagi ini adalah pendorong yang amat sangat kuat bagi pasar di seluruh dunia. Dan di tengah pasar yang serba diskon, kemudian juga ada potensi cuan yang besar di depan mata karena lagi fase pemulihan. Selera belanja investor pun juga akhirnya semakin membuncah. Terlebih pandemi ini juga banyak melahirkan investor baru ataupun juga bisa kita katakan bahwa jumlah investor pun juga terus berkembang ataupun juga terus semakin banyak. Dan kedua, ini juga datang dari sentimen terpilihnya Joe Biden yang juga tadi sudah disebutkan di awal, ini cenderung membuat pasar lebih tenang begitu ya, jadi volatilitasnya tidak terlalu tinggi seperti Donald Trump yang biasanya pakai cuitan di Twitter aja langsung bikin pasar geger. Dan inilah yang terjadi di pasar saham di seluruh dunia termasuk adalah emerging market seperti Indonesia. Sementara dari negeri Paman Sam sendiri di sepanjang tahun pandemi ini kita ketahui bahwa emiten-emiten yang bergerak di bidang teknologi ini juga terus membengkak kapitalisasinya ataupun juga pergerakannya juga luar biasa ya. Dan bahkan berkat semasa pandemi ini penggunaan teknologi juga terus meningkat untuk kepentingan sehari-hari sehingga ini akhirnya mendorong emiten-emiten yang kapitalisasinya sudah jumbo ini jadi semakin jumbo lagi khususnya adalah di saham-saham teknologi. Nah, kita lihat sebagai buktinya adalah pergerakan saham Apple, Amazon, Alphabet sebagai induk dari Google dan juga Facebook serta Alibaba secara year to date. Kita lihat di sini bahwa pergerakannya juga sangat impresif ya. Misalnya Apple ini telah melesat lebih dari 68%, tepatnya adalah 68,57% secara year to date atau sepanjang tahun 2020. Bayangkan luar biasa ya. Kemudian ada Amazon ini juga telah naik sekitar 70% secara year to date. Dan Alphabet ini naik 35,66% secara year to date. Dan Alibaba ini juga telah naik 24,47%. Jadi luar biasa sekali kenaikannya di sepanjang tahun. Bayangkan kalau misalnya Anda udah punya di awal tahun 2020, kemudian di akhir tahun ini juga sumringah banget begitu ya, karena udah cuan banget. Nah, lantas kemudian bagaimana dengan nilai kapitalisasinya? Jadi per hari ini Apple diketahui memiliki market cap sebesar 2,1 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara Saudi Aramco yang tadinya berada di posisi pertama rupanya kegeser dengan Apple dan akhirnya berada di posisi kedua dengan nilai kapitalisasinya ini mencapai 2,08 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara untuk Microsoft di 1,62 triliun, kemudian Amazon ini 1,5 triliun dolar AS, Alibaba 710 miliar dolar Amerika Serikat, dan Alphabet ini 1,23 triliun dolar AS. Ini jumbo sekali ya. Dan tidak hanya itu, kita ketahui juga sebetulnya ada banyak penggerak lainnya ya, seperti adalah IPO jumbo yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, termasuk diantaranya adalah Ant Group ya, dikabarkan ini akan melakukan dual listing di bursa Shanghai dan Hong Kong, meskipun sebetulnya rencana ini harus tertunda. Dan selain itu ada juga yang bikin geger pasar, ini ada BUMN minyak asal Arab Saudi yaitu Saudi Aramco yang juga cukup heboh saat IPO, di mana ini IPO-nya juga jumbo gitu. Jadi BUMN minyak asal Arab Saudi ini juga meraup dana 25,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 358 triliun rupiah melalui penawaran umum saham perdana di Bursa Tadawul Arab Saudi pada Desember 2019 lalu.